konseling yang pertama. Sebelum kita melanjutkan sesi konseling ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran proses kegiatan konseling kita nanti. Berdoa, kita silakan. Berdoa selesai. Dan baik, sebelumnya kita sudah berbincang-bincang Farid Ma'ruf ya, atas nama Mas Farid Ma'ruf tentang permasalahan yang kemarin sudah kita sampaikan. Dalam proses konseling ini kita akan menyampaikan apa itu konseling. Jadi konseling individu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor, yaitu saya, kepada konseli, yaitu kamu, untuk menuntaskan permasalahan dan menyelesaikannya secara tuntas. Sampai di sini sudah paham belum, Mas Farid? Baik, terima kasih. Nah, pada kegiatan proses konseling individu ini ada asas-asas, di mana asas-asas ini adalah sifatnya wajib pada kegiatan sesi konseling, entah konseling individu maupun konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, dan yang ketiga asas keterbukaan. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Sudah. Untuk itu Mas Farid tidak perlu khawatir terkait kebocoran dari permasalahan yang akan diselesaikan nanti. Baik, Bu Nika akan melanjutkannya. Pada proses kegiatan konseling ini kita akan melakukan kontrak waktu selama kurang lebih 45 menit. Jadi kita mulai dari jam 4 sore ini, nanti selesai kurang lebih jam 5 kurang seperempat. Dapat disepakati ya terkait kontrak waktunya ya. Siap. Nah, untuk tahap yang selanjutnya, Bu Nika akan menyampaikan inti dari permasalahan yang dialami oleh Mas Farid, yaitu perilaku merokok di sekolahan. Nah, pada tahap proses konseling ini tujuannya adalah secara umum. Tujuan secara umum itu untuk mengurangi perilaku merokok di sekolah. Artinya dengan selesainya proses konseling ini, perilaku merokok yang terus-menerus terjadi di sekolah dapat berkurang perilakunya. Sedangkan tujuan khususnya itu ada dua. Yang pertama, tujuan khususnya adalah konseli itu melakukan komitmen, merencanakan komitmen untuk tidak merokok lagi di sekolah. Dan tujuan khusus yang kedua itu jelas, merubah perilaku kamu, perilaku mengurangi merokok di sekolah. Nah, itu adalah tujuan umum dan tujuan khusus dari proses konseling individu yang akan kita laksanakan nanti. Nah, baik, dari Mas Farid, mereka akan memulai ke tahap intinya. Mereka ingin mendengarkan apa sih yang membuat Mas Farid itu suka merokok di sekolah. Sebenarnya kalau dari saya sendiri itu mungkin bisa kayak sekolah mungkin tidak membawa rokok ataupun tidak merokok di lingkungan sekolah, tetapi karena kecanduan saya, karena keseharian saya dari rumah itu sangat sering merokok. Terus awal saya merokok juga ya sih ada larangan dari orang tua, tapi setelah saya merokok lagi itu orang tua tidak melarang lagi, jadi saya tidak ada efek untuk berhenti merokok sampai sekarang. Dan pergaulan saya juga di rumah, tetangga-tetangga atau teman itu sebagian besar itu teman yang sudah tidak bersekolah, terus juga mungkin yang umurnya lebih tua dari saya. Jadi secara tidak langsung ketika saya bergaul dengan mereka, saya juga ikut merokok. Baik, terima kasih atas penjelasannya.
Jadi yang dimaksud oleh itu mulai terbiasa merokok karena pergaulan di rumah gitu. Apakah Mas Farid mengetahui bahwa perilaku merokok di sekolah itu sebenarnya melanggar tata tertib? Sebenarnya tahu bahwasanya merokok di lingkungan sekolah itu memang perbuatan yang salah, karena sekolah itu sendiri kan kayak tempat pendidikan. Jadi emang merokok itu tidak seharusnya saya lakukan ketika di sekolah, tapi ya itu tadi, karena mungkin juga saya tidak mungkin melakukannya itu atas sendirian. Jadi ada beberapa teman, dan mungkin sebelumnya memang kayak dari rumah sudah merencanakan terlebih dahulu sebagaimana mestinya, dan yang kayak jadi acuan saya bisa jadi merokok itu karena saya berpikir bahwasanya tidak akan ketahuan. Jadi mungkin saya melakukan merokok di sekolah, tapi saya mengetahui bahwa itu perbuatan yang tidak benar. Baik, Bu Mika mengerti. Jadi yang dimaksud Mas Farid itu seperti kecanduan, begitu ya? Iya, kecanduan. Artinya di sini Bu Mika menyimpulkan bahwa merokok bagi Mas Farid itu adalah sebuah kebutuhan. Iya. Karena seperti orang lapar itu harus makan. Iya. Berarti seperti juga kalau belum merokok itu belum makan gitu. Iya. Nah, baik. Nah, coba Mas Farid itu merenung, berpikir, diresapi, apakah perilaku kecanduan merokok itu baik bagi kehidupan Mas Farid? Boleh diam dulu sejenak, 1 menit. Perilaku merokok, jadi seperti orang itu seharusnya kalau lapar itu makan, haus ya minum, sedangkan itu disamakan dengan perilaku merokok. Menurut Mas Farid sendiri, hal tersebut baik atau tidak? Tidak, Bu. Masyarakat sudah mengetahui bahwa merokok atau perilaku merokok di sekolah itu kan tidak. Di sini Bu Mega ingin harapannya itu Mas Farid dapat mengurangi perilaku merokok. Akan tetapi apabila Mas Farid masih berpikiran bahwa jika tidak merokok itu masih ada yang kurang, kita harus mencarikan solusinya. Sudah mengetahui bahwa perilaku merokok di sekolah itu tidak baik untuk kehidupan Mas Farid sendiri. Ibu Mika ingin tahu apa yang disampaikan Mas Farid, berarti ketika merokok itu akan membuat pikiran menjadi tenang, menjadi rileks gitu. Apakah Mas Farid ada keinginan untuk dapat mengurangi perilaku merokok? Sering, Bu. Kayak sering sebenarnya menurut saya kayak perokok itu sendiri juga pasti ya, bukan nggak pasti juga, tapi pasti ada kayak keinginan kapan gitu kayak pengen berhenti, cuman rasanya itu emang tidaklah mudah. Jadi kalau rasa untuk ingin berhenti itu pasti ada, tapi kayak susah banget gitu. Baik, berarti Mas Farid sudah menyampaikan bahwa sebenarnya ada keinginan untuk berhenti merokok. Iya. Akan tetapi banyak kendala dan halangan, Iya. sehingga itu menyulitkan Mas Farid untuk mengurangi perilaku merokok. Benar begitu? Iya. Baik, Bu Mega di sini akan menanyakan, karena Mas Farid sudah menyampaikan ada keinginan untuk mengurangi merokok, sebaiknya perlu adanya upaya, Mas Farid. Nah, di sini Mas Farid harus dapat memikirkan cara secara pribadi, upaya yang harus dilaksanakan agar dapat mengurangi perilaku merokok. Apakah pernah memikirkan sebuah upaya, satu upaya saja pernah sempat terpikirkan belum, walaupun belum terlaksana tetapi sudah terpikirkan gitu?
Berdasarkan pengalaman untuk mengurangi perilaku merokok khususnya di sekolah saja ya Mas Farid, karena kita sedang membahas perilaku merokok di sekolah, sehingga mungkin untuk saran dari mereka adalah untuk mengurangi perilaku merokoknya di sekolah. Kira-kira upaya apa yang baik untuk dilakukan begitu? Mungkin selain makan cemilan, apa ada lagi mungkin? Kalau olahraga bagaimana? Ya, jadi kalau dari saya sendiri, kalau saya kan dulunya emang kayak sering lebih suka berolahraga ataupun intinya kegiatan yang mengeluarkan tenaga gitu. Jadi emang kalau saya sering merokok itu bagi saya sendiri emang berpengaruh. Misalnya saya dulu bisa lari memutari lapangan 2 kali, sekarang paling 1 kali udah kayak sesek gitu, napasnya udah sesek. Jadi emang saya tahu itu pasti berpengaruh. Jadi apalagi seperti saya misal setelah lulus SMA ini kayak berkeinginan untuk mendaftarkan diri menjadi mungkin abdi negara, itu kan otomatis fisiknya harus kayak dikembangkan. Tapi kalau saya merokok itu jadi malah mempengaruhi Bu. Jadi ya itu tadi kayak menurut saya upaya buat bisa berhenti merokok itu kayak menakuti diri sendiri Bu. Mas Farid sudah tahu tujuan hidupnya berarti. Iya. Nah di sini Bu Menda sangat senang karena Mas Farid sudah mengetahui apa itu tujuan hidupnya, hidup untuk apa. Nah di sini kan Mas Farid sudah menjelaskan memiliki cita-cita atau tujuan hidup melanjutkan pendidikan sebagai abdi negara. Saya juga kadang merasa tenang karena rokok, kadang juga merasa kayak tersiksa gitu Bu karena rokok. Jadi tersiksanya mau berhenti susah, tapi kalau saya tidak berhenti di situ saya juga punya masa depan. Nah, karena di sini sudah yakin bahwa upayanya itu positif, apakah komitmen kedepannya itu akan dilakukan secara berketerusan atau bagaimana? Kayak pengen kan kayak mau berhenti itu sebenarnya kalau saya mikir itu kayak bertahap Bu, jadi nggak bisa langsung berhenti secara total gitu. Itu malah kayak nanti takutnya ya itu tadi saya ketergantungannya. Jadi kayak pengen berhentinya itu bertahap. Jadi mungkin yang biasanya menghabiskan banyak bisa sampai 5 atau 6 batang per hari, mungkin kayak pengen nyoba lah, jangan disering-seringin gitu. Bagus sekali bahwa Mas itu sudah punya pikiran atau rencana yang biasanya sehari itu mungkin 4-5 batang, itu mungkin cukup 2 batang saja. Mungkin itu salah satunya nih, salah satu menguranginya mungkin ya. Kalau berhenti total langsung kan itu susah. Memang harusnya bertahap. Itu sebuah pemikiran yang bagus sekali. Artinya Mas itu sudah memiliki rencana untuk benar-benar dapat mengurangi perilaku kecanduan yang tadinya mungkin 1 hari dapat 1 bungkus, sekarang sudah kalau 1 hari mungkin 5 batang saja nih, 5 batang, dan ini akan mencoba untuk 2 batang saja. Apakah demikian atau bagaimana? Iya, karena kayak bagi saya ya, saya awalan mencoba merokok karena pergaulan, kemudian dari saya belum merasakan wah enaknya itu di mana sih rokok gitu, kayak cuman paling keluar asap gitu, tapi malah terus merokok jadi kayak nyobain rasanya itu enak gitu. Jadi setelah itu sekarang ini kayak saya terjebak Bu. Jadi terjebaknya ini kayak saya pengen berhenti merokok sulit, tapi ketika saya merokok keterusan juga itu tidak bagus bagi saya sendiri gitu. Jadi saya itu kayak terjebak. Nah itu Bu. Jadi di sini masih punya pikiran itu merasa
kesulitan untuk berhenti merokok total dan merasa masih pengen merokok lagi gitu karena terjebak tadi. Karena terjebak tadi berarti artinya di sini sudah menjadi candu begitu ya. Nah, di sini coba dipikirkan lagi, apakah ada titik terang untuk tengah-tengah di antara kedua pikiran ini tadi? Pikiran yang pertama adalah mengurangi perilaku merokok dengan berolahraga, dan yang satunya karena masih kesulitan itu, masih ada rasa itu, pikiran itu. Jadi apa ya? Sebenarnya kalau orang yang sudah merokok, misal bisa dibilang perokok udah berat lah, udah perokok udah banyak gitu, ini udah sering dan mungkin tiap harinya itu kesehariannya tidak bisa lepas tanpa rokok itu, saya yakin mereka juga kayak terjebak seperti saya. Nah, jadi kayak yang udah terlanjur merokok itu kayak mengasih tahu sama yang belum gitu, jangan sampai, kayak sering kayak jangan sampailah merokok gitu. Karena apa ya, jadi ibaratnya saya gitu pengen menggambarkan tuh, saya setelah merokok itu tidaklah menjadi lebih baik gitu kepada yang mungkin adik-adik atau yang teman-teman yang tidak merokok gitu. Karena pada dasarnya saya juga sebelumnya ini saya tidak merokok itu karena ada kakak saya yang memang melarang dan tidak boleh, dan kakak saya itu tadi merokok. Nah, jadi di situ saya pernah kayak takut, segan untuk merokok. Tapi begitu kakak saya sudah menikah, sudah tidak lagi dengan saya, dan saya otomatis pergaulannya tambah dewasa juga tambah berbeda, saya malah terbawa gitu. Ini apakah Mas Farid semakin yakin untuk mengurangi perilaku merokok atau masih dalam keadaan bimbang? Terkait dengan cita-citanya tadi, Mas Farid sudah memiliki cita-cita di mana bahwa merokok itu sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuhnya. Nah, di sini Mas Farid harus dapat yakin untuk mengurangi perilaku merokok, terutama untuk meyakinkan diri sendiri. Udahlah, berhenti aja gitu, Bu. Bagus sekali Mas Farid sudah menyampaikan ke depannya untuk mungkin benar-benar akan berhenti merokok ya. Karena sudah ada contohnya tadi ya, Bumega Rasa, Mas Farid sudah memiliki titik temu ya. Artinya Mas Farid sudah memiliki pikiran untuk berhenti merokok terkait dengan tujuan hidup. Nah, tujuan hidupnya tadi sudah sangat jelas, sudah ada gambaran. Langkahnya adalah Mas Farid akan menjadi abdi negara. Itu adalah salah satunya untuk mengurangi perilaku merokok. Dan yang tahap selanjutnya, tujuan hidupnya adalah untuk berkeluarga. Tadi sudah disampaikan bahwa berkeluarga itu efeknya juga akan selain ke pasangan juga kepada anaknya. Nah, di sini Mas Farid sudah memiliki pikiran dan gambaran kedepannya untuk berhenti merokok. Nah, sampai di sini apakah ada hal lain yang perlu disampaikan lagi terkait Mas Farid sudah menemukan titik terang untuk yakin berhenti merokok? Oke, baik, terima kasih Mas Farid. Di sini kita sudah menemukan titik terang bahwasanya dari Mas Farid sendiri sudah ada gambaran untuk benar-benar berhenti merokok karena sudah jelas tujuan hidupnya, di mana tujuan hidup tersebut adalah untuk kesehatan diri sendiri khususnya dan juga untuk kesehatan keluarga Mas Farid nantinya ketika berkeluarga. Oke, baik Mas Farid, karena waktunya sudah 45 menit, kita akhiri sesi konseling ini. Nanti memang kalau ada yang ingin disampaikan, kita dapat melanjutkan ke sesi konseling yang kedua. Banyaknya kesalahan dari Bumega menyampaikan, Bumega mohon maaf, dan kita dapat mengakhirinya sesi konseling ini ya Mas Farid, bisa diakhiri ya karena waktunya sudah selesai. Bumega akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.